Ku tetap setia.
untuk mencuri kemuliaan-Mu Tuhan, karena kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Roh Kudus, Engkau boleh ada bersama-sama dengan kami dalam ibadah raya kami kali ini. Kami percaya Tuhan, kami yakin Tuhan, kalau Tuhan ada bersama dengan kami, kalau Roh-Mu ada bersama dengan kami percaya ada sesuatu terjadi dalam kehidupan kami. Ada hal yang luar biasa yang akan kami alami. Ada yang sakit menjadi sembuh, yang punya masalah menjadi ada jalan keluar daripada Tuhan. Itu iman percaya kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah Tuhan terima setiap pujian penyembahan kami kepadamu. Ini pengagungan dan penghormatan kami kepadamu, sebab Engkau yang layak menerimanya dan kami layak menyembahmu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan tiba saatnya lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Roh-Mu yang kudus sekali lagi mengurapi kami semua tanpa terkecuali, agar kebenaran firman Allah yang kami dengar benar-benar menolong dan memberkati kami di tengah-tengah pergumulan hidup kami, di tengah-tengah kami menjalani hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami tidak pernah izinkan ada kuasa lain yang coba mau menghalangi, mengganggu konsentrasi kami, fokus kami untuk dengar firman Tuhan. Kami tidak izinkan Tuhan. Karena itu kami tolak, kami hadik di dalam nama Yesus Tuhan, nama yang berkuasa itu. Dan biarlah berdaulat di hati dan pikiran kami, berdaulat sepenuhnya di tempat ini, memproteksi kami semua, agar kami benar-benar Tuhan layak untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami siap dengar firman-Mu. Mari berbicara bagi kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita kembali bersyukur pada Tuhan. Ya, sebab Tuhan baik. Ya, hari ini ya kita ada beberapa keluarga yang masih dalam perjalanan kembali pulang dari Tanah Toraja, dan direncanakan mungkin hari ini tiba ya. Jamnya kita tidak tahu. Ya, sore. Ya. Puji Tuhan. Shalom buat kita semua. Haleluya. Ya, puji Tuhan, saya dari sini saya melihat ada keluarga kita ya yang baru datang ya, keluarga Wiranto. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi keluarga ini. Ya. Keluarga Wiranto dan Serge ya. Haleluya. Mereka ini kalau yang baru mungkin tidak tahu, mereka ini jemaat lama, tapi karena tinggal di kilometer 12, jadi beribadah di gereja gereja Kerapatan ya. Ya. Gembalanya pendeta Salempang. Ya. Teman baik juga. Ya. Sama-sama Toraja. Dan puji Tuhan datang karena Mami Gembala ulang tahun. Jadi kehadiran mereka berdua untuk memberikan selamat buat Mami Gembala ulang tahun. Ya, haleluya. Jadi Mami Gembala ulang tahun, sama-sama hari ini juga cucu kami, ya, yaitu Shalom Nivi Malute. Haleluya, ulang tahun yang kedua. Karena itu Bapak Ibu sebentar pulang dari gereja jangan langsung pulang, ya. Bapak Ibu singgah di bawah dan nikmatilah berkat-berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Tapi bagi yang ada larangan, tolong makan secukupnya. Ya. Ya, karena yang di bawah itu memang semua ya. Jadi kalau makan hati-hati. Saya pesan saja makan hati-hati ya. Haleluya. Firman Tuhan adalah mangsa taruhlah pisau di mana? Di leher. Maksudnya jangan merakus lah. Ya. Segala sesuatu harus terukur ya. Kalau terukur pasti baik. Ya.
Yang bermasalah kalau tidak terukur, itu yang bahaya saudara ya. Jadi sebentar Bapak Ibu pulang dari tempat ini sebagai rasa syukur keluarga ya, atas ulang tahun Ibu Mali Gembala genap usia 51 tahun, dan cucu kami Divi Malute Salum genap 2 tahun. Haleluya ya. Jadi kalau ulang tahun, soalnya Alkitab bilang kan tidak boleh mengucap syukur dalam hati. Harus ditahu orang supaya orang bilang amin. Begitu ya. Jangan dalam mengucap syukur dalam roh, itu bahaya itu. Tidak ada yang tahu. Jadi Pak Thomas terus mengucap syukur, jangan dalam roh ya. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, terus dukung dalam doa sebelum saya sampaikan firman Tuhan, supaya program pria yang akan berangkat ke Tanah Suci atau Holy Land, supaya pria-pria yang akan berangkat itu sehat ya. Haleluya. Nama-nama pria yang sudah terdaftar dan sudah kirim paspor dan sudah bayar lunas ya, tolong jaga kesehatan ya. Hah? Ya. Jangan sampai makan banyak darah tinggi, bahaya. Pas tanggal main darah naik. Haleluya. Jadi hati-hati ya pria-pria yang mau berangkat, kalau bisa sebentar makan sedikit. Haleluya. Itu program pria, dan puji Tuhan, Tuhan dengar dan mereka akan berangkat pada tanggal 19 September. Jadi 19 September akan berangkat menuju Holy Land. Haleluya. Selama ini lo cuma menyanyi saja ya. Kerinduan ke Tanah Suci, ke Yerusalem. Oh Yerusalem. Tapi untuk bulan depan mereka akan injak Yerusalem. Luar biasa. Saya berharap, memang karena saya duluan berangkat dan saya sudah berapa kali ke Tanah Suci, sehingga saya pikir kalau gembala sudah berangkat masa jemaat tidak. Orang bilang begini, tapi itu besar biaya Pak Pendeta. Kalau gembala berangkat, ya mungkin masuk akal karena bisa saja berangkat dalam rangka biaya pemerintah atau biaya yang lain. Saya bilang percaya saja, meskipun biaya besar, percaya saja. Modal kita ini kan cuma modal percaya, amin. Itu modal iman saya, dan puji Tuhan karena gembala sudah berangkat, ibu gembala sudah berangkat, bapak mantu, mama mantu saya sudah antar, ya jemaat pasti akan injak ke sana. Kali ini kaum pria, berikut wanita. Haleluya. Ya, berikut wanita. Masa tidak bisa? Haleluya. Itu perlu saudara ya. Saya makanya moto gereja kita itu memberitakan firman Tuhan secara seimbang. Kalau tidak seimbang, jalan pincang. Hidup ini tidak enak lah. Hidup terus seimbang, ya. Haleluya. Jadi saya terus berdoa supaya pria-pria yang akan berangkat itu sehat. Amin. Jadi tolong sehat, tapi juga sehat rohani, ya. Jangan cuma sehat jasmani, sehat rohani juga. Haleluya. Karena nanti di sana pria-pria akan masuk di laut mati. Yang tidak tahu berenang jadi tahu berenang di sana. Ya. Jadi kalau selama ini kau belajar berenang tidak bisa, sampai di laut mati tanpa latihan berenang, Anda bisa mengapung sendiri di sana. Biar besar macam Pak Roy berat 100 kilo ya, sudah 1 kilo. Biar 100 kilo tetap kau terapung. Haleluya. Jadi orang tidak tahu berenang pasti bisa berenang. Jangan pikir, wah kalau saya berat bisa terbang. Tidak. Kau angkat kaki tetap di atas begini. Haleluya. Jadi di sana tempat Anda latihan berenang, meskipun Anda tidak tahu berenang. Haleluya. Puji Tuhan, dan ada beberapa spot yang luar biasa ya. Kita berdoa supaya Tuhan terus pakai Pak Roy. Ya. Haleluya. Amin.
Memang bisa semua di gereja, dimanapun gereja ada, Tuhan akan pakai dengan segala cara. Karena itu yang disebut dengan banyak anggota tapi satu tubuh. Ada yang berfungsi sebagai tangan, ada yang berfungsi sebagai kaki, ada yang berfungsi sebagai mata, cuma lihat saja. Tapi masing-masing punya keuntungan. Maksudnya itu Paulus menjelaskan itu, jemaat itu begitu. Masing-masing punya fungsi. Begitu. Haleluya. Dan jemaat di sini luar biasa. Ya, puji Tuhan. Hari ini karena kemarin kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, di mana pertama kali dilaksanakan upacara di mana? IKN. Luar biasa. Ya. Jadi pemimpin itu begitu. Banyak yang tidak suka, tapi banyak juga yang suka. Anda tidak akan pernah temukan pemimpin itu 100% suka dia. Tidak ada. Bukan saja pemimpin sekuler, termasuk pemimpin gereja atau gembala, pendeta. Dari 100 jemaat itu tidak mungkin 100 itu suka sama pendeta, meskipun dia anggota di situ. Haleluya. Tetap saja ada yang tidak bersuara. Itulah yang disebut firman Tuhan, besi mengajarkan besi, manusia mengajarkan manusia. Dan itu harus diterima oleh seorang pemimpin. Dan kalau pemimpin yang baik, dia menjadikan itu trigger, pemicu untuk dia bisa maju. Jangan diladeni, jangan dihadapi Jokowi, cara-cara itu dia cuek saja, tetapi KM jalan. Begitu dan berhasil. Jadi kalau Anda pemimpin, dengar baik, jangan melayani orang yang macam-macam begitu. Cuek saja. Yang penting tujuanmu begini. Haleluya. Amin. Karena yang kita hadapi ini kan berbeda pikiran, berbeda cara pandang, berbeda macam-macam. Ya. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam rangka kita kemarin merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia, saya ingin kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Galatia. Saya pikir ini firman Tuhan yang sudah pernah saya sampaikan juga, tapi dalam versi yang lain, ya. Yaitu Galatia pasalnya yang kelima. Kita akan baca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bicara tentang respon yang benar atas kemerdekaan Kristen. Artinya kemerdekaan secara spiritual. Mari kita lihat dulu Galatia pasal 5 ayat pertama sampai dengan ayat 15. Saya baca dengan cepat buat kita semua. Tentunya Anda meskipun duduk tapi dalam sikap hormat, ya, amin, haleluya. Jadi tidak perlu lagi saya bilang untuk menghormati dan menghargai firman Tuhan. Mari kita semua berdiri, haleluya. Orang yang sudah capek pas dia berdiri dia tidak akan menghormati kalau dia sudah capek. Mending duduk menghormati daripada berdiri tidak menghormati, amin, haleluya. Jadi kita harus menghormati pembacaan kebenaran firman Tuhan dalam sikap duduk, tidak ada masalah, ya. Puji Tuhan. Saya pernah dengar ada pendeta, dia bilang, mari menghormati firman Tuhan, mari kita suruh berdiri. Terus kita berdiri begini, baru yang di belakang saya bilang, aduh, ayat lama lagi, ya. Baru saja pendeta bilang menghormati, dia sudah tidak menghormati. Haleluya. Kenapa? Karena mungkin dia rasa capek dah. Haleluya. Akhirnya saya mulai berpikir, iya ya, mending duduk kita menghormati daripada berdiri tidak menghormati. Amin. Haleluya. Jadi saya duduk saja tapi menghormati. Mari kita ikuti pembacaan firman Tuhan Galatia pasal 5 ayat pertama sampai dengan yang terakhir atau 15 dalam perikop ini. Kemerdekaan Kristen
Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi diperhambakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyulatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyulatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan dalam Tuhan. Aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jika aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian saling bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu, itu mengembirakan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, dari konteks yang sangat panjang dari ayat 1 sampai dengan 15 minimal saya menemukan 4 respon yang benar ya terhadap kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan Kristen itu kemerdekaan saudara dan saya. Dan dengan baik, kemerdekaan kita itu bukan kita yang kerjakan, tapi siapa yang kerjakan? Yesus. Yesuslah yang mengerjakan. Menurut ayat pertama, kalau saudara perhatikan, kita supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi yang memerdekakan kita, yang membebaskan kita dari apa? Dari dosa. Itu maksudnya. Jadi yang membebaskan kita, yang memerdekakan kita dari dosa, Alkitab berkata itu Yesus melalui karya pengorbanan yang luar biasa, yaitu di atas bukit Golgota. Haleluya. Yesus mati. Itulah yang disebut dengan Dia bekerja, berjuang, bahkan sampai mati, mengerjakan sebuah kemerdekaan bagi siapa saja pengikut Yesus, yang disebut dengan Kristen. Sebab kekristenan pertama kali disebut itu di kota Antioquia, sehingga terus disebutlah Kristen itu adalah pengikut Yesus, bukan lagi sekte, tapi sudah disebut Kristen. Jadi Bapak Ibu Saudara, Kristuslah yang memerdekakan kita. Kristuslah yang membebaskan kita dari perhambaan dosa. Haleluya. Makanya apa respon yang benar? Respon yang baik sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, orang Kristen yang telah menerima kemerdekaan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kalau bangsa kita yang bekerja, yaitu para pahlawan yang telah mendahului kita. Amin. Haleluya. Kita ini hanya menikmati kemerdekaan. Mereka yang berdarah-darah, mereka yang berjuang, kita menikmati. Sama halnya dengan Yesus yang berdarah-darah bahkan sampai mati. Haleluya. Ya, supaya kita bisa bebas. Nah, apa respon yang benar, respon yang baik, saudara? Perhatikan, ayat pertama itu menunjukkan kepada kita bahwa inilah yang harus saudara dan saya praktekkan dalam kehidupan kita. Dikatakan bagian akhir ayatnya yang pertama, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan.
Haleluya. Jadi respon yang benar atas kemerdekaan yang kita terima dari Yesus, atas kebebasan yang kita dapatkan dari Tuhan. Respon yang benar yang pertama dikatakan, jangan mau diperhamba lagi oleh dosa. Artinya kalau kita diperhamba, itu artinya kita itu di bawah, dosa itu di atas. Kita dengar dosa. Dosa yang atur kita. Haleluya. Jangan mau lagi seperti itu. Kita sudah bebas, kita sudah merdeka. Kita tidak boleh lagi diperhamba. Oleh apa? Tentunya oleh dosa. Haleluya. Jadi kebiasaan buruk, cara-cara yang tidak baik, perbuatan-perbuatan jahat, jangan sampai dia yang mengatur kita. Jangan sampai kita ikut dia. Haleluya. Itu maksudnya daripada kebenaran firman Tuhan pertama. Jadi jangan sampai kita diperhamba lagi oleh dosa. Jelas sekali Alkitab, jangan mau lagi dikenakan beban, ya, dosa. Haleluya. Karena kita sudah bebas, kita sudah merdeka. Amin. Amin, saudara. Saudara sudah merdeka. Amin. Coba saudara tanya kiri kanan saudara, Anda sudah merdeka? Atau masih cat tikus kuasai? Atau rokok masih kuasai? Haleluya. Harusnya rokok tidak lagi saya tidak menghamba sama rokok. Saya tidak menghamba lagi sama apa? Cat tikus. Haleluya. Apalagi kalau bakar-bakar baru. Haleluya. Ya. Kita tidak boleh lagi. Jangan mau, dikatakan firman Tuhan, jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Yang dimaksud dengan perhambaan, jangan sampai kita jadi masih hambanya dosa, masih melakukan kejahatan, masih melakukan hal-hal yang sifatnya buruk, saudara. Padahal kita ini sudah dibebaskan. Bayangkan saudara, kita ini sudah merdeka. Haleluya. Jadi kita tidak boleh lagi menjadi hamba kejahatan. Amin, saudara. Jangan lagi menjadi hamba dosa. Hamba dosa itu maksudnya kita ini hamba, dosa itu jadi tuan. Amin. Ya, biar lebih paham. Dosa itu tuan, kejahatan itu tuan. Kita ini hamba. Ya hamba itu ikut tuan dengan tuan. Jangan. Haleluya. Kenapa? Karena Kristus sudah berdarah-darah bahkan sampai mati. Haleluya. Masakan kita mau diperhamba lagi? Kalau kita masih diperhamba, itu artinya kita menyia-nyiakan perjuangan Yesus. Sama dengan bangsa ini, saudara. Kalau kita masih mengisi kemerdekaan, terus kita masih melakukan hal-hal yang tidak baik buat bangsa dan negara ini, itu sama dengan kita mengkhianati perjuangan para pahlawan kita. Tidak boleh, karena cita-cita luhur para pahlawan supaya menghantarkan rakyat Indonesia ke itu undang-undang dasar. Itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita bukan mencerdaskan ini. Contoh itu. Jadi kita jangan lagi Bapak Ibu diperhamba oleh sikap-sikap atau perbuatan-perbuatan yang memalukan. Jangan. Amin, saudara. Itu namanya merespon dengan benar terhadap
kemerdekaan yang dikerjakan oleh Yesus. Haleluya. Jadi kita tidak mau lagi diperhamba oleh kejahatan. Kita tidak boleh lagi diperhamba oleh perbuatan-perbuatan buruk. Amin, saudara. Haleluya. Kalau perbuatan buruk, mari kita tinggalkan. Bilang kiri kanan, tinggalkan perbuatan buruk itu. Tinggalkan. Itu artinya Anda menghargai kemerdekaan yang dikerjakan oleh Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus. Haleluya. Jadi istri kalau suami jahat, kasih tahu dia, kau stop sudah jahat. Jangan kau kejahatan menjadi tuanmu. Haleluya. Sebaliknya juga suami kasih tahu istri, tolong perbuatan buruk itu jangan menguasai Anda. Saya pulang lapar, kau tidak masak. Haleluya. Jadi istri juga harus suami kasih tahu gitu. Haleluya. Mentang-mentang kau kerja sampai kau suruh saya. Haleluya. Apalagi sekarang sudah sistem telepon, GoFood kan. Halo, bawa nasi goreng. Saya pulang mau pulang. Nasi goreng datang. Haleluya. Saya mau kasih tahu seenak-enaknya itu pesanan. Tapi suami paling senang kalau makan masakan istri. Meskipun itu ikan momer, sibula. Kemarin saya ada ibu gembala pergi pasar. Jadi padahal dia jarang pergi pasar kalau soal ikan. Tiba-tiba siang saya mau makan, saya lihat sibula goreng kering baru saus. Waduh, saya makan itu biasa cuma satu piring, saya makan 2 piring karena enak. Alhamdulillah. Jadi kalau istri masak itu rasanya lain. Meskipun enak itu pesanan, tapi kalau makanya tolong yang anak-anak muda yang belum menikah, belajar masak. Haleluya. Jangan gampang kan. Makanan haleluya. Kalau kita makan istri buat itu. Haleluya. Jadi istri itu tinggalkan. Itu juga perbuatan menurut saya kurang bagus. Ya. Bayangkan suami kerja setengah mati. Ya. Suami kerja, dapat uang, kasih istri, baru pulang kerja begini, baru istri pakai alasan, kan kau sudah waktu nikah saya tidak tahu masak tuh. Terlalu kan, anak sampai suruh berapa baru masih pakai alasan dulu itu. Gak boleh. Justru Anda belajar. Begitu menikah, belajar masak, semua belajar. Jangan sampai tidak belajar, salah. Ya. Haleluya. Ya. Feeling, saya bilang menikah harus belajar masak. Ya. Saya tanya sama anak mantu, bagaimana kalau dia masak? Oh, kalau pampis itu paling enak sekali. Terus yang lain, kayaknya pampis saja yang paling enak. Harus belajar. Karena beda, saya kasih tahu. Selain beda, dengar baik. Main pesak itu pemborosan. Biar kau banyak uang, tapi menurut saya itu pemborosan. Coba bayangkan, pesan berapa harganya? Taruhlah makan itu taruh 50.000. Tapi kalau kau belikan 50.000, tiket apa? Berapa lama kau makan? 1 minggu. Ini makan 1 kali 50.000. Haleluya. Hemat pangkal
Haleluya. Kita jadi tidak boleh. Tinggalkan. Jangan sampai yang buruk-buruk itu menghambakan kita. Amin, saudara. Haleluya. Jangan sampai yang tidak baik itu menghambakan kita. Padahal kita ini sudah dibebaskan dari hal-hal seperti itu. Jadi yang pertama, respon yang benar, yaitu jangan mau diperhamba oleh perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Amin. Haleluya. Yang kedua, respon yang kedua, kita langsung loncat pada ayat yang ke-13. Lihat ayat 13 sudah. Ayat 13 bilang begini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, untuk bebas. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan atau kebebasan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Haleluya. Jangan. Jadi yang kedua, jangan manfaatkan, jangan gunakan kesempatan yang diberikan kebebasan itu untuk saudara berbuat. Kalau dari teks asli bilang, jangan gunakan kebebasan untuk Anda berbuat sesuka hatimu. Artinya begini, ada aturan. Begitu kita bebas, begitu kita merdeka, ada aturan di sana, di mana Anda tidak sebebas melakukan apa saja. Saya kasih contoh, bangsa Indonesia begitu merdeka, ada nggak aturan? Ada aturan. Bukan seenak-enaknya. Begitu juga dengan kita di hadapan Tuhan, ini penjelasannya. Kalau dari teks asli, kalau di sini dibilang Anda menggunakan kesempatan untuk berbuat dosa, dan teks asli dibilang begini, jangan Anda pakai kebebasan untuk melakukan apa saja yang kau ingin lakukan. Artinya ada aturan di sana. Amin. Itu maksud daripada kebenaran firman Tuhan. Jadi kita yang sudah merdeka, kita yang sudah bebas dengan baik. Yang kedua, jangan lakukan sesuatu sesuka hatimu atau sebebas-bebasnya kau mau bikin apa. No. Kenapa? Karena ada aturan. Negara saja ada aturan. Begitu merdeka, bikin undang-undang, bikin aturan, bikin kepres, perpres, apalagi pergub, pelkot, ada aturan. Jadi jangan, wah sudah bebas, bikin saja. Namanya sudah bebas, bikin saja apa mau itu tidak. Alkitab mengatakan tidak. Dalam teks aslinya dibilang begitu. Kalau di sini bilang jangan gunakan kesempatan berbuat dosa. Cuman segera, jadi orang berpikir berdosa. Tapi di teks asli bilang semaumu. Jangan berbuat semaumu, sesuka hatimu. Artinya bahwa ada aturan yang harus kita lakukan dalam kebebasan. Jadi kebebasan itu bukan kebablasan. Banyak orang berpikir bahwa kebebasan itu sudah bikin saja apa mau sukanya dia. Wah, bukan seperti itu, saudara. Amin. Haleluya. Tapi ada aturan-aturan. Aturan itu di mana? Yaitu firman Tuhan. Kita sudah merdeka, sudah bebas, tapi bukan melakukan apa saja. Ya. Bahasanya saudara sepupu kita, haramkah tidak haramkah sikat saja. Wah, itu salah. Ya. Kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan, responnya dengan baik. Responnya dari ayat ini saya ingin memberitahukan bahwa kita nggak boleh berbuat sesuka hati kita. Kita dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan semaunya kita. Tapi apa yang kita lakukan harus berdasarkan aturan. Amin, saudara. Begitu. Aturannya sudah jelas.
ada dalam kebenaran firman Tuhan. Aturan sudah jelas. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Terus apa lagi? Istri tunduk. Tunduk itu menghormati, menghargai, ya. Haleluya. Kau menjaga martabat suamimu, itu. Suami capek, dipijat, diurut dari belakang, kasih bunyi kepala. Haleluya. Saya ulang-ulang bilang sama saudara, suami-suami itu biar dia tua, tapi dia paling senang kalau istrinya bikin dia seperti bayi. Bila perlu kasih mandi. Itu bangkit semangatnya suami, bangkit. Terus iya. Saya kalau mami malah kasih mandi, aduh senang sekali. Ini khusus orang tua ya, anak muda. Jangan sampai anak muda, saya kasih mandi sama pacar. Itu berkoling namanya. Ini suami istri yang sudah sah. Ini bukan giliran anak muda, kali ini untuk. Waduh, haleluya. Nah istri saya biasa, mami gembala kan biasa pakai batu, gosok di belakang. Jadi batu-batu, Pak gosok belakang, saya gosok. Waduh, semangat ini. Aura-aura keluar semua. Haleluya. Langsung ingat masa lalu waktu dapat dulu. Pak Isa, ini serius. Karena suami istri kan, kira-kira suami istri itu apa yang mau mengalami? Coba saya tanya saudara yang sudah berumah tangga. Alkitab bilang, kamu bukan dua, tapi satu. Baru salahnya di mana? Tolong kasih tahu saya kalau ada yang salah. Kalau dia bini kasih mandi dia laki, kalau dia laki kasih mandi bini, salahnya di mana? Kasih tahu saya kalau ada salah. Saya bertanggung jawab dunia dan akhirat. Tidak ada yang salah. Amin Pak. Pak Martin amin. Tidak ada salahnya. Amin. Yang salah kalau kau kasih mandi laki orang lain. Tahu istri pertama dikasih mandi. Itu yang salah. Silakan namanya. Suami istri tidak ada. Ya. Makanya pernah saya khotbah bahwa hubungan darah itu jauh lebih kuat daripada hubungan daging, lebih kuat daripada hubungan darah. Ini saya kasih tahu, hubungan daging lebih kuat daripada hubungan darah. Saya kasih contoh, Pak, kenapa bisa bilang hubungan daging lebih kuat daripada hubungan darah? Saya kasih contoh, kalau hubungan daging itu suami istri, ya, itu dari begitu menikah sampai mati itu sama-sama. Itu hubungan daging. Makanya Tuhan bilang kamu bukan dua, tapi satu. Hubungan darah, saya kasih contoh hubungan darah. Kenapa tidak kuat hubungan darah? Misalnya Pak Yuli, mana Yuli? Waktu dia umur kecil, dia bisa mandi dengan Ibu Marlina. Mandi sama-sama. Sama-sama dengan Mama Dewi. Telanjang. Masih umur 7 tahun, 8 tahun, masih mandi sama-sama. Coba sekarang masih mandi sama-sama. Itu hubungan darah terbatas. Hubungan darah itu batasnya cuma sampai 17 tahun. Ingat, batasnya 17 tahun. Lepas dari itu sudah darah. Amin. Makanya jangan sampai kau korbankan hubungan daging
hanya mempertahankan hubungan darah. Jangan. Haleluya. Apalagi pakai kata bahasa sekarang. Bahasa sekarang begini. Ini bahasa dunia yang menurut saya kurang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mantan istri ada, tapi mantan orang tua dan saudara tidak ada. Itu pengajaran sesat. Saya kasih tahu saudara. Karena dengar, yang akan lihat Anda sampai mati itu pasangan. Kau orang tua tidak akan lihat kau penderitaan sampai kau punya adik kakak dengan segala kesibukan usaha bisnis, kau tidak akan. Nanti yang lihat itu cuma pasangan. Amin. Yang bisa pikul Anda waktu sakit itu pasangan. Yang mau tolong kalau kau susah mau buang air tidak bisa, siapa yang angkat? Kau adik kan? Kau kakak? Pasti suami mau yang angkat. Mau pipis di mana? Pipis di sini. Haleluya. Tidak mungkin Pak Yuli datang baru Ibu Lina sakit, tidak tahu mau pipis di mana, Yuli angkat. Nah, Ibu Lina, saya bukakan kopo celana. Ini cerita mati itu. Nah mungkin. Makanya pasangan itu harus jadi bukan bagian hidup. Pasangan itu bukan bagian hidup, tapi hidupmu. Ada orang bilang kalau pasangannya, suaminya atau istrinya, ini bagian hidup saya. Ini bukan bagian hidupmu, salah. Suamimu, istrimu itu hidupmu. Dia sakit, kau sakit. Amin. Dia sukses, kau sukses. Harus begitu. Ini saya beritahu ini standar kebenaran firman Tuhan. Biar kita tidak terkecoh dengan filosofi dunia. Haleluya. Jadi suami-suami dengar, yang akan lihat Anda sampai Anda mati itu istri. Istri dengar, yang akan lihat Anda sampai Anda mati itu suamimu. Haleluya. Sebaik apapun adik kakakmu, sebaik apapun orang tuamu, tapi terbatas. Amin. Apalagi kalau dia kerja, dia sibuk. Saya kasih contoh saja, kalau sekarang orang tua susah sakit, anak-anak sibuk dengan dia bekerja bisnis, tinggal dia, iya, mau bikin apa? Tapi suami istri itu selalu bersama-sama. Amin. Karena itu jagalah, saudara. Jadi jangan kita gunakan kebebasan untuk berbuat sesuka hati kita, semau lu. Tidak boleh, karena ada aturan. Amin, saudara. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir, respon. Ada 4 ya. Yang ketiga itu ayat 14. Coba perhatikan ayat 14 bilang apa. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang ketiga, respon yang benar atas kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi saudara dan saya. Yang ketiga, amalkan hukum kasih itu. Haleluya. Jadi hukum kasih itu jangan cuma tahu. Jangan cuma tahu, tapi diamalkan. Kenapa saudara diamalkan? Karena Alkitab bilang begini, kasih menutupi banyak sekali. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Kadang tanpa sengaja kita berbuat dosa. Tapi dengan kita mengamalkan kasih, Alkitab berkata, kasih menutupi banyak sekali. Bukan tidak mungkin dosa kita ditutupi karena kita mengasihi, berbuat kasih, berbuat baik kepada siapa saja. Haleluya.
Jangan cuma mau hidup untuk diri sendiri, makan untuk diri sendiri. Haleluya. Kalau bikin papeda, ya pakai 3 orang lah. Jangan makan papeda sendiri. Lalu live di kalau pakai bahasa guys. Setahu saya itu guys. Ini guys. Orang dengar ini orang tolong kasih tahu lurus dan guys, bukan guys. Guys itu daerah. Ini ada daerah guys. Maksudnya guys. Berbuat baik. Apa salahnya sesama jemaat kalau Anda mungkin berberkat beli ikan merah, bikin papeda telepon. Orang bikin papeda semua datang. 2 orang akan makan dah merahnya. Berbuat baik, kasih menutupi banyak sekali. Amin. Jangan makan sendiri. Potong babi makan sendiri, potong babi jual semua. Padahal dia tidak tahu babi itu Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong supaya dia sehat, jadi besar, menghasilkan uang. Waktu potong, jadi kuku-kuku dia jual semua. Saya mau kasih tahu, saya ulang-ulang bilang ini, berkat yang Anda terima itu ada sebagian untuk orang lain, tidak sepenuhnya buat Anda. Ingat itu. Makanya Alkitab bilang kasih menutupi banyak sekali dosa. Amalkan kasih itu, sumber deka, amalkan kasih itu. Amin. Amin, saudara. Bagus sudah. Makan, tapi turun. Anda tidak rugi panggil 1-2 orang. Saya bilang panggil tidak panggil. Kemarin bikin papeda, panggil saya. Dia telepon Mama Sandra. 1-2 orang yang perlu panggil. Dah rugi. Tahu juga kalau habis makan saya bilang, ada sisa tuh. So dingin, saya mau makan papeda dingin. Pengen akan dulu. Karena bisa memberkati orang. Amin. Ini dibuat. Haleluya. Masa tetangga tidak ada? Tidak. Sudah kalau sesama jemaat jauh, tetangga pasti ada. Tidak mungkin Anda tinggal sendiri. Hutan apa? Tetangga ada. Panggillah tetangga. Tidak perlu satu gereja. Kalau tetanggamu tidak ada satu jemaat, ya tetangga. Begitu, nikmati. Ini ada bikin kue, pesanannya 300, tapi saya bikin 320. Hari 20 ini kita makan bersama. Begitu, jangan pesan 300, bikin 300 pas. Sampai anak mau makan, tidak cukup. Untuk anak sendiri Haleluya. Anak sendiri. Anak masih kecil menangis. Udah bilang, tidak cukup. Kenapa tidak lebih sedikit ya? Kalau jemaat mau kasih makan beli 100, ya kasihlah 105, 110 supaya yang itu bisa anak-anak makan. Anak saya suruh apa lagi orang lain. Haleluya.
Bagaimana mengamalkan kasih? Maksudnya dipraktekkan itu kasih itu. Karena itu hukum yang paling utama. Nah, amin, saudara. Apalagi tidak sia-sia, dijamin oleh Alkitab, oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa kasih menutupi banyak sekali dosa. Saya rasa kita semua ini peluang berdosa 1000%, peluang berbuat salah 1000%. Saya tidak bilang 100, 1000%. Tapi dengan kita berbuat kasih, mengamalkan kasih, ya Alkitab yang bilang bukan saya, dia tutup kesalahan kita. Haleluya. Jadi itu cara atau respon terbaik dalam kemerdekaan Kristen. Haleluya. Amin. Dan yang terakhir, yang keempat, ayatnya yang ke-15, dia bilang begini: tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Dengar baik, respon yang benar terhadap kemerdekaan yang Tuhan berikan. Ayat ini kalau orang tidak mengerti betul, ini bisa menjebak. Seolah-olah kita bisa saling menggigit dan saling menelan. Dalam teks aslinya bilang begini: awaslah jangan kamu saling mencakar dan akhirnya sama-sama hancur. Itu maksudnya. Jadi kita rugi dua-dua. Kalau Anda bikin orang lain tidak baik, terus dia balas Anda, dua-dua hancur, dua-dua rugi. Maksud ayat ini harus dipahami dengan benar, makanya kita perlu ada referensi yang lain. Saya temukan kebenarannya. Kita nggak boleh saling menelan. Namanya saling menelan berarti sama-sama. Amin. Saling menggigit berarti sama-sama. Kalau saya gigit kau dan kau gigit saya, maka dua-dua. Makanya kita bilang jangan. Amin. Jangan cerita orang lain. Kau cerita orang lain, orang itu cerita kau lagi. Dua-dua nama jadi jelek. Haleluya. Kalau dia cerita kau, ya sudah, kasih biasa. Biarkan dia berurusan dengan Gusti Allah. Kita lain. Begitu dia bikin, kita balas. Makanya dengar bahasa saya ini. Ini penting Anda ingat. Kalau ada orang bikin orang lain dan orang lain itu balas, berarti itu sama-sama. Kalau kita bilang sama-sama hancur. Tapi kalau ada orang bikin orang lain dan orang lain itu dia diam, orang yang bikin itu tidak aman. Ingat bahasa saya dari ayat ini. Jadi sebenarnya ayat ini bilang tidak boleh kita menggigit atau menelan. Apalagi bilang saling, sama-sama akan hancur, sama-sama akan rugi, tidak ada untungnya. Jadi merespon kemerdekaan, tidak boleh kita saling, justru harusnya saling membangun satu dengan yang lain. Amin. Saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lain. Bukan saling menggigit. Saling menggigit, saling menelan, yang hancur dua-dua. Haleluya. Karena itu bahasa saya tadi bilang, kalau Anda bikin orang lain dan orang lain itu dia diam, Anda dalam bahaya. Cepat atau lambat musibah akan datang dalam hidup Anda. Tapi kalau Anda bikin dia dan dia balas Anda aman. Karena habis perkara. Amin. Sudah sama-sama saling menggigit, sama-sama saling menelan. Tinggal tunggu kapan binasanya, kapan hancurnya. Haleluya. Makanya Bapak Ibu Saudara, poin keempat, saya mau beritahu jangan kita saling menjahati terhadap
sesama kita. Apa itu dengan pikiran, sikap, perbuatan, tindakan kita? Jangan. Kalau orang yang Anda jahati, dia balas. Firman Tuhan digenapi, saling menggigit. Dalam teksnya dibilang saling mencakar. Kalau saling mencakar, dibilang sama-sama akan hancur. Tapi kalau Anda bikin dia, dan dia cuma, Tuhan terima kasih, Anda dalam bahaya. Anda tidak, mungkin bukan sekarang, tapi bisa saja tahun-tahun ke depan tiba-tiba Anda terganggu dalam banyak hal. Ya, bisa saja pekerjaan, bisa karir, bisa bisnis, bisa usaha, bahkan sampai pada kesehatan. Tiba-tiba ada terganggu. Haleluya. Makanya poin keempat ini saya mau pesan buat kita, mari jangan suka menjahati. Amin. Jangan. Kalau orang yang sudah mengerti, ilmunya sudah tinggi, dia tidak akan balas. Kalau dia balas, itu bukti bahwa ilmu dia masih di bawah. Keilmuan dia tentang kebenaran firman Tuhan masih rendah kalau dia balas. Tapi kalau dia sudah tidak balas, itu ilmunya sudah tinggi. Dan biasanya yang sudah tidak balas itu dia serahkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena memang Alkitab bilang hak membalas itu adalah haknya Tuhan, bukan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, 4 respon yang benar terhadap kemerdekaan Kristen, kemerdekaan saudara dan saya yang dikerjakan, yang dibuat oleh Yesus. Saya simpulkan firman Tuhan. Yang pertama, jangan mau diperhamba oleh kejahatan, oleh keburukan, oleh sikap-sikap tingkah laku yang tidak baik. Haleluya. Yang kedua, jangan manfaatkan kemerdekaan untuk berbuat sesuka hati. Ingat kebebasan yang kita dapat. Di dalam sana ada aturan-aturan yang harus kita turuti, kita terhadap. Tidak semaunya lu. Yang ketiga, amalkan kasih terhadap sesama. Mari kita belajar amalkan kasih terhadap sesama kita. Karena dijamin Alkitab, kasih menutupi banyak sekali dosa. Dan yang keempat, jangan saling menjahati terhadap siapapun. Jangan saling menjahati. Haleluya. Kalau orang menjahati kita, saya pikir biarkan dia berurusan dengan Tuhan. Tapi jangan kita menjahati orang. Amin. Haleluya. Kalau dia menjahati kita, sudahlah, tidak apa-apa. Serahkan saja sama Tuhan. Toh Tuhan kita Tuhan yang tidak tutup mata dan tidak tidur. Haleluya. Yang penting jangan kita yang menjahati. Amin. Tuhan berkati kita semua. Demikian firman Tuhan. Amin.